penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Ini yang kemudian dipermasalahkan. Jadi dianggapnya penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan ini adalah norma hukum baru. Padahal bukan, bahwa masa jabatan yang dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf N itu adalah merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, real atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Ini progresif menurut saya. Nah ini PR tantangan buat pembentuk undang-undang, dalam artian DPR ke depan untuk PLT atau apapun ya lantik. Ketika Pak UU dilantik jadi gubernur, Pak Ade itu posisinya sebagai apa? Wakil Bupati. Tidak pernah jadi PLT. Enggak, beda. Jadi objeknya tuh Pak UU yang diberhentikan karena mendapat tugas lain, dan kemudian menunjuk saudara Haji Adi Sugianto selaku wakil bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati sampai dilantik menjadi bupati. Pasangan Cecep Asep menghendaki penghitungannya itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Supaya didiskualifikasi dan minta dia menang. Gimana pendapat tuh? Itu aneh, karena kita nih sekarang menghabiskan energi untuk ngurusin yang, mohon maaf gitu kan, secara baku sudah selesai kok. Sudah, ini nggak perlu diperdebatkan lagi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kita akan lanjut membahas soal gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Cecep Asep, di Mahkamah Konstitusi. Seyogianya saya pengen kedua kubu hadir di sini. Tapi tampaknya yang hadir saat ini bersama saya adalah kubu dari tergugat ya, yang digugat atau pihak terkait. Pihak terkait, ya? Pak. Ya, yang digugatnya KPU, yeah. Pihak terkaitnya. Dari pasangan calon Ade Sugianto, Iip Miftahul Fauzi nomor urut 3. Mungkin yang lain sedang sibuk. Saya susah juga untuk menghadirkannya. Pengennya kan kita tektok berdua ya. Jadi kubu Cecepnya ada dan kubu idealnya sih berempat. Ada termohon KPU, lalu ada Bawaslu, dan ada dari idealnya hakimnya juga ada. Itu masih sidang atuh bro. Tapi tidak apa-apa karena tampaknya ini narasumber kita ini Kang Aditya Ramdhani, kalau dulu datang sebagai caleg terpilih, sekarang sudah menjadi anggota DPRD yang sudah dilantik di bawah sumpah dan sekarang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Oke, gimana? Tadi kita sudah mendengarkan di sidang pemeriksaan ya, yang kedua ya. Sidang kedua, belum pemeriksaan, Pak. Oh, belum pemeriksaan. Yeah. Sidang kedua tadi itu dengan sangat tegas ya, pihak pengacara dari advokat dari KPU dan advokat dari pihak terkait dari Pak Ade dan Pak Iip, meminta kepada mahkamah untuk menolak secara keseluruhan, gugatan atau petitum yang diajukan oleh pihak Cecep Asep. Ini kan yang paling ini soal periodisasi. Kita bahas soal periodisasi saja ya, karena soal TSM ini saya pikir tadi Pak Dodi Bawaslu itu di sidang sudah sangat tegas, tidak ada satupun kecurangan yang ditemukan kan gitu. Temuan ya kan. Dan semua laporan dari pihak 02 itu katanya sudah direspon juga kan oleh pihak KPU dan pihak Bawaslu. Direspon dan Nah, kita akan bahas fokus ke soal periodisasi itu. Yeah. Nah, sebenarnya kalau tidak ada tafsir MK ya, gitu ya, tafsir MK di putusan mundur saja dari tahun berapa? 2023, 2020, lalu sekarang di 2024 kan ada gitu ya. 129 itu. Tafsiran atas periodisasi masa jabatan yang tidak membedakan antara definitif ya, pejabat definitif dan sementara. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi secara faktual kan undang-undangnya masih tidak berubah kan? Tidak berubah. Undang-undang tentang pilkadanya tidak berubah. Tidak ada norma baru yang dikeluarkan oleh MK kan? Tidak ada, Pak. Undang-undang pemerintah daerahnya juga tidak berubah. Sehingga PKPU merujuk kepada dua undang-undang itu menyatakan bahwa pasangan bupati itu harus
ya dihitung sejak dilantik gitu. Iya, kan. penghitungan masa jabatan dilakukan iya. sejak pelantikan. Sejak pelantikan. Kalau tidak ada tafsir-tafsir MK tampaknya tidak akan jadi masalah nih, polemik gitu ya. Apalagi tadi saya mendengarkan ya, dan juga membaca itu gugatan pihak Cecep ini salah ngitung kan? Iya. Mereka Hitungnya di bulan April. Sampai bulan April. Harusnya kan sampai Maret gitu sampai ya. Maret, 23 Maret 2021. Iya. Oke, kita akan membahas karena Kang Adit ini tampaknya jadi LO juga ya. Iya, saya ditugaskan oleh partai jadi LO di masalah MK ini. Oke, gimana ceritanya? Silakan diurut saja nih, kasusnya gimana sih sebenarnya? Oke, terima kasih Pak Muhajir. Jadi isu ini muncul itu di 2023. Sebelumnya juga isu periodisasi jabatan ini muncul di tahun 2020. Waktu itu Kilat Wartabone, itu Wakil Bupati Bone Bolango mengajukan PUU. PUU itu pengujian undang-undang. Jadi MK itu kan berwenang di PUU, lalu di sengketa antar lembaga dan di perselisihan hasil pemilihan umum, wewenang MK. Nah, di tahun 2020 ini muncul putusan MK nomor 67 tahun 2020. PUU pengujian undang-undang yang diujinya adalah pasal 7 huruf 2 pasal 7 ayat 2 huruf N tentang masa jabatan. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Oke. Nah, jadi intinya Kilat Wartabone ini waktu itu Wakil Bupati Bone Bolango menggugat pasal itu karena dia menganggap Hamimpo, Bupati Bone Bolango ini sudah 2 periode jabatannya. Jadi ceritanya kalau berdasarkan putusan ini, Hamimpo ini adalah Bupati Bone Bolango, Kabupaten Provinsi Gorontalo, itu menjadi PLT sejak saat dia dilantik. Jadi Hamimpo ini adalah Wakil Bupati Bone Bolango periode 2010-2015. Bupatinya namanya Abdul Hamid. Kalau nggak salah Abdul Hamid ya. Pada saat pelantikan itu dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Lalu sejak saat itu pula si Hamimpo menjabat sebagai PLT Bupati Bone Bolango. Sampai 2 tahun. Posisinya wakil. PLT, di sana jelas. Iya, kan bupatinya tuh masih masalah ya. Iya, bupatinya dengan KPK kan dengan KPK. Jadi pas pelantikan pertama bupati dan wakil bupati terpilih itu si wakil bupatinya dilantik langsung jadi PLT. PLT Bupati. PLT Bupati Bone Bolango. Sampai 2 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Lalu setelah itu bupatinya meninggal, si Abdul Hamidnya. Nah, proses transisinya dari dari PLT Bupati menjadi Bupati definitif itu 5 bulan. Nah, sejak dia dilantik, si Hamimpo ini itu terhitung 2 tahun 1 bulan. Jadi tidak dihitung 1 periode. 2015-2016, Hamimpo berpasangan dengan Kilat Wartabone, pilkada terpilih. Ya, jadi kalau 2020 pilkada lagi pecah kongsi nih, Kilat Wartabone dan si Hamimpo. Hamimpo mencalonkan lagi oleh Kilat Wartabone, wakilnya digugatlah pasal 7 ayat 2 huruf N ini tentang menjabat 2 periode ke MK. Jadi melakukan PUU pengujian undang-undang terhadap pasal 7 ayat 2 huruf N. Hasilnya ditolak. MK menolak. Dan tetap si itu tuh sah. Sah, dan Hamimpo kemudian terpilih pada pilkada itu dan digugat lagi karena kan beda ya, kalau undang-undang berarti PUU pengujian undang-undang, kalau pilkada itu PHP. Perselisihan hasil pemilihan umum. PHPU ya. PHPU. Nah, PHPU nomor berapa saya lupa lagi, tahun 2021 tentang Bone Bolango ya ditolak. Dasarnya putusan PUU nomor 67 itu tahun 2020. Jadi Hamimpo sah terpilih menjadi Bupati Bone Bolango. Yang meskipun tadi oleh pihak penggugat, oleh si Kilat Wartabone dihitung sebagai 3 periode karena dari 2010 dia menjabat 2010, 2015 dan 2020. Ini kan kejadian khusus ya, beda dengan Kabupaten Tasik. Mulanya dari sana. Jadi bermula dari sana, lalu pada
2023 muncul lagi putusan MK nomor 2 tahun 2023. Jadi Pak Edi Damansyah, Bupati Kutai Kertanegara ini menggugat lagi pasal yang sama yang digugat oleh Kilat Wartabone, pasal 7 ayat 2 huruf N tentang definisi menjabat 2 periode. Nah, motivasi si Edi Darmawan ini apa? Edi Darmawan ini sama posisinya dengan hampir mirip dengan si Hamimpo, tapi dia PLT-nya 10 bulan kalau nggak salah. Jadi sama, jadi begitu 1 tahun Edi Darmawan ini wakil Bupati Kutai, bupatinya Rita. Bupati Rita di tengah jalan terkena masalah hukum, lalu kemudian Edi menjadi PLT. Sampai kemudian Rita ditetapkan sudah inkrah, lalu Bupati Edi diangkat menjadi bupati definitif. Kalau di total dengan PLT-nya sudah lewat 2 tahun 6 bulan. Tapi kalau hanya dihitung dari bupati definitifnya kurang dari 2 tahun 6 bulan. Oke. Nah, karena kemudian dia mencalonkan lagi di 2020 Edi terpilih kembali. Ya. Jadi ini kan kejadian 2018. Di 2024 dia akan mencalonkan lagi. Nah, dia ini galau. Padahal kalau kemudian patokannya ke 67 selesai, tapi dia galau lagi ingin memastikan apakah pejabat bupati ini dihitung atau tidak. Gitulah kira-kira. Ya, Jadi PLT dihitung atau enggak gitu. Yang karena yang dipermasalahkannya adalah PUU, pengujian undang-undang pasal 7 ayat 2 huruf N itu ya di putusan MK 2023 itu nomor 2 itu juga ditolak karena tidak bertentangan dengan undang-undang. Frase menjabat ini tidak bertentangan menjabat. Jadi yang digugat adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi tetap ini sah, pasal ini tidak ditafsirkan lain-lain. Okay. Hanya di dalam pertimbangan mahkamah muncul kemudian istilah tadi masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan tidak dibedakan baik yang menjabat secara definitif atau maupun pejabat sementara. Nah, ini kemudian muncul dalam pertimbangan. Itu bukan putusan. Bukan, itu pertimbangan hukum MK. Pertimbangan hukum tafsir MK, tafsir mahkamah, masa jabatan itu tidak dibedakan baik yang secara definitif maupun pejabat sementara. Oke, itu sampai sini clear. Ya, berarti Clear. tidak ada masalah ya di Darmawan pun yang tidak ada masalah. jadi PLT 10 bulan itu. Iya. Itu dan menggugat ke MK untuk memastikan dirinya. Iya. Itu tidak masalah. Sekarang juga kan dia mencalonkan lagi. Mencalonkan dan terpilih. Nah, sama 50% menang terpilih. Oke. Gitu. Lalu kasus yang ketiga di MK ini, bupati mana lagi? Yang saya pelajari, nah ini sebelum ke sana bro, jadi yang ingin saya pelajari adalah bahwa atas dasar ini kemudian KPU mengeluarkan tadi PKPU nomor 8 yang kemudian Junto PKPU 10 ya, intinya adalah penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Ini yang kemudian dipermasalahkan oleh kubu 02, kubu Pak Cecep, kubu Pak Cecep dan yang lainnya gitu kan. Ya. Jadi dianggapnya penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan ini adalah norma hukum baru. Padahal bukan. Ini norma hukum lama di PKPU sebelumnya tahun 2017 juga sudah ada. Ya. Karena dasarnya penghitungan masa jabatan baik yang sementara maupun yang definitif itu adalah dilakukan sejak pelantikan. Jadi itu norma lama, norma dari Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang 10 2016. Jadi bukan norma baru. Ya itu kan di Undang-Undang Pemerintah Daerah juga kan? Iya, jadi ini bukan norma baru kemudian karena ada masalah ini kemudian muncul. Ini enggak. Dan ini dalam Undang-Undang Administrasi Negara juga berlaku secara baku. Seseorang itu kedudukan, hak, kewajibannya itu melekat kepadanya atas jabatan tertentu sejak saat dia diambil sumpah janji jabatan. Ini dalam banyak hal ya kita sering mendengar peristiwa
misalnya rotasi mutasi pejabat lah, eselon 2, eselon 3 gitu kan. Ya. Ada yang nama-namanya masuk di dalam SK tapi tidak ikut dilantik. Ya nggak sah, nggak jadi. Nah, nggak jadi kan. Bahkan kemudian SK-nya direvisi. Misalnya si A gitu kan ditugaskan salah tempat. Ya sering kan? Iya kan, sering kan di berbagai macam elemen pemerintahan manapun, karena kan ratusan ya. Jadi seseorang itu terkena apa namanya hak, kewajiban, kedudukan itu sejak saat dia dilantik. Itu norma biasa, norma umum gitu loh. Jadi anggapan bahwa KPU kemudian menyeludupkan, istilahnya itu penyelundupan hukum ya. Melalui apa namanya pasal 19 huruf E ini, itu tidak benar. Ini sudah baku di kalangan pemerintah juga sudah. Ya. Bahkan kalau kita lihat, mohon maaf, misalnya di ormas kan setelah konperca pemilihan misalnya terpilih si A, apakah si A sudah bisa menjalankan tugasnya? Belum. Dia bisa menjalankan tugasnya setelah kemudian dilantik. Siapa yang melantiknya? Pejabat yang berwenang, pejabat yang di atasnya dalam hal ini. Oke, gua biar pemirsa juga paham gitu ya. Nah, nanti tadi kita udah sampai ke Edi Darmawan. Ada lagi nggak gugatan MK? Nah, pada 2024 karena ini yang menggugatnya adalah Helmi Hasan. Helmi Hasan ini wakil gubernur Bengkulu dan calon gubernur Bengkulu. Dia kemudian masuk ke MK PUU, pengujian undang-undang, pasal 161 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang 10 2016 tentang pelantikan. Oh, soal pelantikan juga digugat. Jadi kalau kemudian tadi periodisasi, nah ini soal penghitungan masa jabatan. Digugatlah pasal 161 ayat 1 dan ayat 2 ini tentang pelantikan. Jadi KPU itu kan memunculkan kata pelantikan. Kata pelantikan itu kan dari berdasarkan undang-undang. Ya, jadi digugatlah undang-undangnya digugat. Dikabulkan atau ditolak? Ditolak. Ya. Ditolak. Nah, inilah yang kemudian muncul apa namanya persepsi hukum ya. Masa jabatan itu dilakukan secara nyata dan real. Jadi istilahnya saya bacakan. Ini pertimbangan hukum. Tidak perlu dilantik gitu maksudnya? Iya, ini pertimbangan hukum MK. Perihal masa jabatan itu tidak pada pelantikan, tapi pada masa jabatan yang sudah dijalani secara nyata dan real bahasanya. Oke, itu putusan MK itu keluar pada tanggal berapa? Ini yang jadi pembelaan kita juga, bro. Jadi putusan MK ini dikeluarkan pada tanggal 4 bulan November 2014. Ya, di mana tahapan pemilihan, tahapan proses pencalonan sudah selesai dan waktu itu masa kampanye. Jadi gini, saya bacakan nih. Jadi berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian tanpa mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para pemohon. Jadi gugatan si Helmi Hasan ini ditolak soal 161 ayat 1 dan ayat 2 ini. Berarti undang-undangnya tetap bahwa penghitungan masa jabatan sejak pelantikan. Tapi oleh MK kemudian ditegaskan pendirian mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak. Khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang 10 2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud pada pasal 7 ayat 2 huruf N itu adalah merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata, real atau faktual, dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Ini progresif menurut saya. Progresif artinya ini PR untuk pembuat undang-undang ke depan. Yang saya bermaksud apa ya? Bermaksud memahami apa namanya? Logika hukum MK. Jadi memang terjadi Pak. Apa istilahnya itu penyeludupan hukum dan mengulur-ulur waktu pelantikan. Di kasus tertentu ya kita harus ngaku secara faktual Bone Bolango, lalu kemudian di Kutai, jadi diundur-undur supaya tidak mencapai 2 tahun 6 bulan. Nah ini PR tantangan buat pembentuk undang-undang dalam artian DPR dan pemerintah bahwa ke depan untuk PLT atau apapun ya lantik, jangan kemudian dibiarkan ada abu-abu seperti ini. Gitu. Berarti
itu diputuskan di bulan November 2024. 2024. Ya, yang artinya logika hukumnya nggak mungkin ini berlaku surut. Ini berlaku ke depan. Ini tantangan kita ke depan, Pak. Jadi besok ketika ada kejadian seperti ini, ada kepala daerah yang kemudian bermasalah secara hukum, lalu wakilnya menggantikan dan menjadi PLT, ya harus dilantik supaya bisa dihitung dalam periode sesi jabatan. Seperti itu. Berarti kita masuk ke dalam konteksnya ya. Nah, lalu soal PKPU, apakah pernah ada gugatan PKPU? Oh iya, jelas. Yang mencantumkan poin berapa itu? Pasal berapa yang mencantumkan? Pasal 19 huruf E ini. Sejak dilantik itu. Iya, ini digugat juga. Jadi ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung karena memang aturan menyatakan ketika ada pengujian undang-undang itu MK, pengujian kepada produk hukum di bawah undang-undang Mahkamah Agung. Ya. Ini diuji juga ke Mahkamah Agung produk PKPU ini. Ya, hasilnya dan nyatakan tidak ini ditolak bahwa keputusan bahwa PKPU nomor 8 junto PKPU nomor 10 itu terutama pasal 19 huruf E itu sah menurut hukum, menurut Mahkamah Agung. Dan juga yang dilakukan oleh 02 ini, Pak Cecep ini juga melakukan sengketa kepada Bawaslu dan tidak diregistrasi oleh Bawaslu. Karena Bawaslu melihat KPU sudah melaksanakan tugasnya. Pertama KPU sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan PKPU dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak ada yang dirugikan. Artinya bahwa Pak Cecep tetap bisa mencalonkan, tidak terhalangi haknya. Ya. Kan sengketa itu ketika kita merasa dihalangi haknya. Ya, ini dibahas di podcast kemarin. Jadi di podcast kemarin Pak Andi itu bilang ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan beralasan karena Pak Ade itu mau kuat, bisa menang, ngalahkan dia, tului digugat dia gitu. Iya, seperti itu. Dan tahapannya kan sudah masuk ke PT UN, betul. Ya. PT UN dan PT UN seharusnya ketika kemudian oleh PT UN juga ditolak, dia maju lagi ke Mahkamah Agung. Jadi prosedur hukumnya tepat. Ini kan ketika sudah ditolak di PT UN sudah selesai, inkrah. Jadi pencalonan bahwa keputusan KPU tentang pencalonan tentang calon wakil bupati dan wakil bupati ini, yang 3 orang ini sudah sah menurut hukum. Oke, kita masuk ke konteks Pak Ade ya. Posisi Pak Ade sendiri ya, bagaimana menghadapi gugatan Pak Cecep konteksnya? Kita kan barusan berbicara latar belakang. Tadi ada tafsir penjelasan hukum MK. Sudah sangat jelas sekali. Gimana ketika Pak UU dilantik jadi gubernur, Pak Ade itu posisinya sebagai apa? Wakil bupati. Tidak pernah jadi PLT. Enggak, beda. Beliau dari sejak awal radiogram gubernur itu 5 September dinyatakan beliau adalah wakil bupati yang karena undang-undang menyatakan apabila kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, itu wakil bupati, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sampai dilantik menjadi bupati. Itu kan undang-undang kan? Undang-undang menyatakan itu. Itu Undang-Undang 23 2014. Undang-undang menyatakan pasal 88 kalau nggak salah. Jadi Pak Ade ini ketika Pak UU cuti kampanye pun kan wakil bupati. Wakil bupati yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Gitu. Berdasarkan undang-undang juga. Gitu kan. Kalau kita bedah, ya undang-undang menyatakan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah berbeda. Iya. Berbeda. Beda baju lah ya. Beda baju. Jadi beda hak dan kewajiban juga. Beda hak dan kewajiban. Jadi posisi beliau wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan undang-undang. Gitu loh. Ya perintah undang-undang gitu. Bukan perintah gubernur atau kewenangan atributif, kewenangan yang melekat karena undang-undang. Ya, jadi meskipun dia melaksanakan tugas-tugas sebagai tugas-tugas bupati, posisi dia tetap wakil bupati, bukan wakil PLT. Bupati. Bukan PLT. Tidak pernah dilantik jadi PLT. Tidak pernah dilantik jadi PLT, tidak pernah ada. Jadi 2 surat itu objeknya itu bukan Pak Ade. Yang pertama radiogram gubernur itu objeknya adalah wakil bupati. Objeknya adalah karena
karena bupati mendapatkan penugasan di tempat lain, berhalangan, maka wakil kepala daerah menggantikan menunjuk Saudara Haji Ade Sugianto sebagai wakil bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati sampai dilantik menjadi bupati. Jadi objeknya itu Pak UU yang diberhentikan karena mendapat tugas lain. Oh, di telegram di radiogram itu. Di radiogram 5 September itu. Lalu muncul suratnya itu perihal pemberhentian Bupati PU. Begitu pula di SK Mendagri, di surat keputusan Mendagri itu Oktober tanggal 5 Oktober. Objeknya itu adalah pemberhentian Pak UU. Pemberhentian Pak UU dari bupati gitu. Dan kemudian menunjuk Saudara Haji Ade Sugianto selaku wakil bupati untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati sampai dilantik menjadi bupati. Oke, dan itu aturan pemerintahan, Bro. Jadi tidak ada satu pun yang kita langgar. Itu dari 5 September sampai 3 Desember kan? Itu pasti dia tetap jadi wakil bupati sampai kemudian karena tata cara ditindaklanjuti kan? Undang-undang menyatakan tata cara pengesahan bupati kepala daerah ya, bupati ya misalnya dalam hal ini itu melalui proses administrasi dan politis di DPRD. Oke. Kita lihat sekarang seluruh kepala daerah terpilih yang tidak ada kasus di MK kan dibawa ke paripurna DPRD untuk kemudian DPRD memparipurnakan dan mengusulkan pengangkatan Saudara A, B, C gitu kan. Nah, untuk dalam konteks ini tanggal 31 Oktober DPRD baru melakukan rapat paripurna. Sidang paripurna. Nah, rapat paripurna, rapat paripurna yang intinya adalah satu, mengusulkan pemberhentian Haji Ade Sugianto sebagai wakil bupati dan mengesahkan Haji Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya tanggal 31 Oktober. Oke, dan itu kan proses yang sangat normal sekarang. Normal banget ini kan. Jadi ketika surat dari radiogram. Surat SK. Oh, SK. Radiogram itu kan bukan produk hukum. Ya. Jadi SK Mendagri ini keluar 5 Oktober. Kemarin kita cek itu baru sampai ke DPRD itu tinggal tanggal 12 Oktober. Lalu DPRD menindaklanjuti. Bamus dulu. Karena rapat Bamus kan karena menyesuaikan dengan agenda-agenda dewan. Saya waktu itu belum tahu, jadi saya dengar baru kemudian paripurna tanggal 31 Oktober. Oke, 31 Oktober hasil sidang paripurna. Hasil paripurna kemudian diusulkan DPRD membuat surat ke gubernur untuk melantik, untuk mengesahkan Ade Sugianto menjadi bupati. Dan gubernur secara administratif mengusulkan ke Mendagri untuk mendapat ketetapan. Dasarnya adalah hasil rapat paripurna DPRD. Paripurna yang tanggal 31 Oktober itu. Barulah pada tanggal 19 November kalau nggak salah baru keluar surat Mendagri tentang pengesahan Saudara Haji Ade Sugianto menjadi bupati dan dilantik tanggal 3 Desember. Setelah itu gubernur melantik pada tanggal 3 Desember. Perhitungan jabatannya dimulai sejak saat dilantik. Itu aturan baku. Nah, yang krusial ini adalah di prosesnya. Gitu. Prosesnya juga normal. Ya, maksudnya di masa sebelum dilantik. Dia sebagai apa? Nah, ini wakil bupati. Jadi Pak Ade itu wakil bupati yang kemudian karena tidak bisa langsung diangkat jadi bupati, ada proses administrasi, ada proses politik dewan. Ya ini kan normal. Tanggal 5 Oktober, tanggal 5 September muncul radiogram tentang perintah tanggal 5 Oktober putusan Mendagri tentang pemberhentian Pak UU. Jadi dua-duanya tentang objeknya adalah Pak UU, pemberhentian Pak UU. Karena Pak UU berhenti karena dapat jabatan lain, maka Pak Ade gitu kira-kira. Karena wakil lah, bukan Pak Ade ya, wakil. Karena wakil melaksanakan tugas bupati. Ya itulah gunanya kenapa kita kepala daerah milih pasangan gitu ya. Jadi setelah itu barulah objek tentang Pak Ade itu muncul di surat DPRD. Jadi Mendagri nggak bisa juga mengeluarkan surat keputusan pengesahan pengangkatan Pak Ade tanpa ada usulan dari DPRD. Jadi itu proses administrasi dan proses politis. Sekarang kepala daerah yang terpilih kan semuanya juga paripurna dulu, rapat paripurna, pengusulan, pelantikan, pengesahan
Nah, kita kemarin meyakinkan hakim, tadi kita meyakinkan hakim dalam berkas-berkas yang kita sampaikan ini loh. Pertama, Pak Ade bukan PLT. Pak Ade adalah wakil bupati. Yang kedua, prosesnya normal. Yang ketiga, ya tadi, secara baku, secara normatif, ya penghitungan masa jabatan itu sejak pelantikan. Ya, karena Pak Ade itu wakil bupati sampai tanggal 3 Desember. Ya kan nggak bisa. Sampai 5 September katanya ya. Dari 5 September. 5 September PLT sampai 3 Desember kan nggak begitu kan? Nggak begitu. Jadi Pak Ade ini itu wakil bupati dari sejak dia dilantik 23 Maret 2016 ya. Dengan Pak UU sampai 3 Desember 2018. Wakil bupati. Itu. Nah, kalau wakil bupati full tuh Pak Ade. 2 periode wakil bupatinya. Wakil bupatinya full. Dua periode. Bupatinya periode. Kurang dari satu periode. Kurang dari 1 periode. Tidak dihitung sebagai 1 periode karena 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. 2 bulan. Berapa hari? Saya lupa. Ya. Tapi di bawah 2 tahun 6 bulan lah. Ya. Pasangan Cecep Asep menghendaki penghitungannya itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Supaya didiskualifikasi dan minta dia menang. Gimana pendapat lo? Itu aneh. karena gini, mohon maaf ya. Yang pertama, belum ada satupun putusan MK yang menyatakan kemudian ini didiskualifikasi lalu kemudian ditetapkan pemenangannya si Anu. Nggak ada. Dalam sejarah MK tuh, jadi permohonannya sumir itu. Nggak jelas. Gitu kan. Halu. Jadi diskualifikasi. Lalu PSU, pemungutan suara ulang tanpa melibatkan calon yang didiskualifikasi. Ada kejadian. Ini kejadian kalau saya baca itu di kemarin 2020 Kabupaten Sabu Raijua di NTT. Itu karena si calonnya terbukti warga negara asing. Punya kewarganegaraan ganda. Iya. Lalu Bengkulu Selatan 2008 juga sama. Itu kalau nggak salah si Haji Dirwan Muhammad itu menutup-nutupi ininya statusnya. Dia pernah dipidana karena pembunuhan berencana tahun 83 sampai tahun 93, tapi tidak dimunculkan dalam persyaratan. Lalu Yakuhimo kalau nggak salah, ada banyak lah beberapa, dan itu terjadi karena kejadian khusus. Pertama itu, yang kedua ada sengketa lembaga. Bawaslu dalam hal ini sebagai dulu Panwas, kemarin Bawaslu di Sabu Raijua, ini sudah mengingatkan kepada KPU, tolong verifikasi lagi. Oh, KPU tidak ini. KPU normatif karena memang waktu itu yang saya baca itu di Sabu Raijua misalnya ya, KPU normatif. Si Orien ini, calon bupatinya ini ada KTP, ada KK, ada surat keterangan dari Disdukcapil bahwa yang bersangkutan adalah warga negara. Surat kelakuan baik. Warga negara Indonesia. Barulah setelah kalau nggak salah ya, setelah pemilihan pilkada, Bawaslu mendapat surat dari Kedubes Amerika yang menyatakan bahwa Orien warga negara kami. Ini kemudian baru diajukan, rame lah kan ke MK dan selesai. Diskualifikasi. Setelah diskualifikasi nggak otomatis si Anu jadi pemenang. PSU, pemungutan suara ulang tanpa melibatkan si Orien. Di Yakuhimo kalau nggak salah juga sama. Kalau itu calon bupatinya itu bermasalah dengan hukum. Kalau nggak salah ya, ini menabrak polwan, meninggal dunia. Lalu itu pada saat proses sebelum penetapan. Sebelum penetapan. Jadi sampai kemudian statusnya tidak jelas. Nah, terus kemudian setelah pemilihan barulah oleh hakim pidana memutuskan bahwa ini bersalah. Lalu kemudian digugat lagi oleh ini, didiskualifikasi. Kalau yang ini enggak, saya pikir. Karena yang pertama, ini bro, persoalan isu periodisasi jabatan ini tidak hanya Tasik. Ini ada 17 kota kabupaten. Ya. Seluruh Indonesia yang dianggap sudah. Jadi kalau diskualifikasi 17-nya sih. Logikanya. Pertama ada 17 kota kabupaten yang mempunyai isu seperti ini. Yang masuk ke MK itu 4. 4 yang menggugat masalah ini. Itu satu. Karena yang lain mungkin kalah ya. Bengkulu Selatan, 2 Kutai Kertanegara, 3
MBD, Maluku Barat Daya, yang keempat Tasik. Yang lain kalah. Kayak Biak, Kabupaten Biak itu sama. Tapi yang digugatnya kalah. Yang incumbent-nya kalah. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, juga sama. Kalah. Gitu. Jadi logikanya kalau menurut saya, kalau ini diputuskan gitu kan, MK memutuskan ini didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi persyaratan satu periode ini, ya semuanya dong, karena ini sengketa proses, bukan tidak lagi masuk ke hasil. Apakah MK boleh? Ya boleh. MK punya kewenangan untuk itu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu. Kalau ini 17, bro. Saya pikir nggak masuk lah logika ke sana. Yang kedua tadi, bahwa pendapat hukum MK di 129/2024 ini itu diucapkan pada tanggal 4 bulan November 2024. Jadi sudah selesai penetapan. Penetapan kita kan tanggal 22 September. Iya. Beda dengan keputusan tentang ambang batas ya. Nah, kalau keputusan MK-nya ini keluar seminggu sebelum penetapan seperti ambang batas, mungkin KPU langsung mengakomodir itu, mengakomodir perintah tafsir MK, keputusan MK ini dalam PKPU, bahwa penghitungan masa jabatan sejak nyata dan real, misalnya gitu kan, itu masuk logika hukum. Nyata dan real dan tidak usah dilantik. Nah, saya pikir ini pada kalau nyata dan real itu kan harus dilantik juga, bro. Nah, itu tantangannya seperti itu, bro. Tantangannya adalah rezim pelantikan ini tetap harus ada. Karena ini ketentuan baku. Seseorang menjabat itu sejak saat dia dilantik. Iyalah, itu kan penobatan. Penobatan kan. Iya. Penobatan tadi. Dinobatkan menjadi. Ini kan sudah terjadi dalam tradisi kita berabad-abad kan dalam kerajaan. Udah ribuan tahun. Proses itu tetap harus ada. Penyerahan mahkota dulu kan kalau dalam raja-raja. Kalau ini ya baiat lah, jual beli. Sumpah janji jabatan kan. Jadi diambil kedudukan, hak, kewajiban, tugas kepada seseorang yang menerima jabatan. Iyalah, pelantikan ini kan berlaku sejak saat dia memiliki nilai yang sakral. Ya, sakral karena pengambilan sumpah berdasarkan agama gitu kan. Berdasarkan agama. Ya, kalau pelantikan ini tidak penting, tidak usah ada pelantikan, surat saja gitu. Iya, itu. Jadinya kan tidak ini juga gitu ya. Ya, artinya tinggal tadi pembuat undang-undang besok ke depan ya harus gitu. Jadi wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan sementara atau berhalangan tetap lantik saat itu. Lantik menjadi apa nanti terserah, mau jadi kalau undang-undang kan mau PLT atau wakil bupati yang di kota kan PLT dilantik. Enggak, Pak. PLT itu tidak pernah dilantik. Yang dilantik itu hanya PJ dan PJS. Nah, ini sedangkan PJ dan PJS dilantik, PJS kita kan dilantik yang kemarin Pak Ning dulu, terus Pak Yedi ya, kan dilantik. Setelah dilantik kemudian dia membuat berita acara serah terima kan jabatan. Dan itu sakral. Dan itu kan terbatas kewenangannya. Tentu kewenangan terbatas, tapi yang jelas prosesinya pelantikan. Jadi ini PR buat pembuat undang-undang ke depan. Oke, gimana tim ADI menghadapi sekarang optimismenya? Oh iya, kita optimis banget tadi yang saya sampaikan. Dari awal juga kita melihat KPU tidak salah. KPU mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tadi saya bilang, pasal 19 huruf E ini, penghitungan masa jabatan sejak pelantikan itu bukan norma baru. Ini norma yang ada di PKPU sebelumnya, di PKPU 2017 kalau nggak salah. Juga berdasarkan pada Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi bukan norma baru. Bahwa kemudian MK berkeinginan ada norma baru, ya silakan ke depan. Tapi tadi bukan yang sudah. Gitu loh. Kan hukum nggak bisa kemudian berlaku surut kecuali undang-undang menyatakan seperti itu. Bisa lah. Sekarang keluarin peraturan untuk menghukumi masa lalu. Nah, nggak bisa itu, Pak. Itu, bro. Jadi ini saya pikir dalam diskursus hukum ini menarik. Ini menjadi tantangan buat kita ya. Secara pribadi saya selaku anggota DPRD misalnya kan pembuat undang-undang, ini seperti ini harus kemudian detail. Jadi kita nggak lagi kecolongan dengan hal-hal seperti ini. Dan juga ada kepastian hukum. Kepastian hukum juga kan. Jadi jangan sampai kemudian
kita nih sekarang menghabiskan energi untuk ngurusin yang mohon maaf gitu kan, secara baku sudah selesai kok, sudah ini nggak perlu diperdebatkan lagi gitu kan, bahwa pelantikan, bahwa penghitungan masa jabatan seseorang itu sejak pelantikan itu sudah baku. Apalagi kasus Pak Ade ini beda dengan daerah yang 17 tadi. Ya jelas. PLT kan tadi. Iya. Pak Ade ini tidak yang pernah. lain mah PLT kan, dan ini PLT-nya PLT yang lama. Ya, yang sampai 10 bulan, ada yang 2 tahun. Ya mungkin itu yang dianggap ini ya, yang dianggap penyeludupan hukum. Kalau kita enggak, kita sangat normatif. Sangat normatif. Pak Ade itu orang yang sangat normatif, menghormati aturan perundang-undangan. Jadi maaf, dalam kasus-kasus di mana calon kepala daerah itu dibatalkan, itu ada istilahnya apa ya? Mens rea, ada niat jahat untuk menutupi kekurangannya. Di Yakuhimo, di Saburai Jua itu, di Bengkulu Selatan itu dia punya masalah hukum. Si siapa namanya Dirwan Ahmad itu dia bermasalah dalam hukum, tapi kemudian dia tidak melaporkan, tidak menyatakan bahwa saya punya masalah. Apakah boleh? Boleh. Undang-undang menyatakan boleh. Seseorang terpidana mencalonkan kepala daerah boleh, tapi ada aturan lain yang kemudian menyertainya. Dalam kasus Saburai Jua, itu si Orien itu juga menyatakan bahwa saya sudah mengajukan pembatalan kewarganegaraan Amerika pada bulan Agustus sebelum penetapan, tapi tidak disampaikan ke KPU, disumputkan. Ini yang kemudian dianggap menutupi niatnya itu. Kalau kita kan enggak, kita normatif. Pak Ade ini normatif. Ini loh, bahwa saya 5 September dapat radiogram, saya 5 Oktober baru mendapatkan surat dari keputusan dari Mendagri. Siapa yang punya Mendagri ya? Tanyakan ke Mendagri, kenapa nggak saat itu dikeluarkan misalnya gitu kan. Iya. Oke, optimis ya? Optimis banget. 100% saya optimis. Besok pada tanggal 11, kalau nggak salah jadwalnya itu kan 11 sampai 13 Februari, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela. Ya di antaranya itu adalah tadi, jadi kan dari 310 PHPU yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini tidak akan semuanya dilanjutkan. Ada, kalau saya sih berhitung pengalaman 2020 itu hanya sekitar seperempatnya yang lanjut kepada pemeriksaan lanjutan. Waktu itu Tasik juga masuk pemeriksaan lanjutan. Kenapa Tasik masuk pemeriksaan lanjutan? Pada saat 2020 ya. Ada rekomendasi Bawaslu. Ada rekomendasi Bawaslu, lalu ada 3 masalah Gakumdu kan. Itu. Jadi wajar kalau kemudian Mahkamah ingin melihat ini lebih lanjut. Sejauh mana pelanggaran-pelanggaran ini berpengaruh terhadap hasil. Kalau sekarang enggak. Bawaslu juga clear gitu kan. Bawaslu menilai bahwa proses yang dilakukan oleh KPU ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, tidak ada Gakumdu. Tidak ada temuan ya? Tidak ada temuan gitu. Tidak ada temuan yang menjadi Gakumdu kan. Temuan mungkin banyak, tapi ketika dilakukan verifikasi tidak sampai ke Gakumdu. Jadi tidak ada pidana ataupun pelanggaran pemilu. Yang ketiga tadi kan selisihnya juga jauh. Kita 52 itu 27%, jauh banget. Jadi ya kita berharap, dan juga saya mohon doa dari khususnya warga Kabupaten Tasikmalaya dan pendukung ADIP ini, supaya nanti Mahkamah bisa menolak seluruh permohonan pemohon dan menerima eksepsi kita, eksepsi termohon, lalu kemudian eksepsi pihak terkait. Intinya di tanggal 11 sampai 13 Februari ya putusan itu Oke, ini untuk kaum 52% ya. Kaum 52. Kaum 52% Kabupaten Tasikmalaya diminta doanya nih. Minta doa lah. Mudah-mudahan 11-13 Februari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela yang intinya adalah menolak seluruh permohonan pemohon. Oke, dan tidak serta-merta juga ya Pak Cecep dilantik, kalaupun ada sesuatu kan, nggak tadi udah dijelaskan. Ya enggak lah, enggak. Itu sesuatu yang absurd, nggak jelas.
dan cenderung halusinatif. Yang nyampein bukan saya, tapi dia. Ya memang ini kita bicara fakta hukum ya. Dari keseluruhan putusan MK tidak ada satupun yang kemudian diskualifikasi lalu menetapkan si A, enggak. Mahkamah tidak berwenang menetapkan si A si B untuk jadi pemenang gitu kan. Mahkamah itu hanya tadi, oh ini enggak, ini kemudian sengketa prosesnya tidak benar, maka diulangi tanpa melibatkan si A misalnya. Atau misalnya si ini karena ada kecurangan. Saya pernah baca putusan, maaf ini agak jauh, putusan PHPU Pandeglang itu 2010 diulang PSU. Iya. Tapi PSU. Kan pemilihan jelas. Iya, jadi diulang, tidak ada diskualifikasi. Diulang prosesnya karena waktu itu ada sekda dianggap terbukti turut campur, diulang. Tapi yang masalahnya yang menang tadi yang menang. Sama kan Jawa Timur, Hovipah. Itu kan hanya beberapa wilayah saja. Iya, ada beberapa yang dianggap ditemukan kecurangan, dinilai oleh mahkamah ditemukan kecurangan, lalu dilakukan PSU di beberapa daerah tersebut. Dan tetap hasilnya juga waktu itu Pak Dekarwo menang lagi. Jadi memang agak sulit sekali. Oke, terima kasih Pak Adit atas penjelasannya. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode sama-sama Pak berikutnya Muhadjir, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.